Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustadz Reyadi. Bersama Ustadz Reyadi, semua jadi happy. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Ustadz Riyadi banggakan, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang Ustadz Riyadi banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman pekerjaan penduduk yang ada di sekitar kita. Namun sebelum Ustadz Riyadi menjelaskan lebih lanjut tentang keberagaman pekerjaan penduduk di sekitar kita, Ustadz Riyadi akan menjelaskan apa itu pekerjaan dan fungsinya. Menurut anak-anak, apa itu pekerjaan? Oke, untuk itu perhatikan penjelasan Ustadz Riyadi berikut ini. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan fungsi dari pekerjaan itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anakku yang Ustadz Riyadi banggakan, setelah kalian mengetahui apa itu pekerjaan dan fungsinya, sekarang Ustadz Riyadi akan menjelaskan kepada kalian macam-macam pekerjaan penduduk yang ada di sekitar kita. Namun demikian, sebelum Ustadz Riyadi menjelaskan lebih lanjut, perlu anak-anakku ketahui bahwa yang namanya masyarakat ataupun penduduk itu ada yang tinggal di pedesaan, perkotaan, pegunungan, dan ada juga yang tinggal di daerah sekitar pantai. Dengan demikian, tempat tinggal mereka pun juga menentukan mata pencaharian ataupun pekerjaannya. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ustadz Riyadi berikut ini. Yang pertama, masyarakat atau penduduk yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai seorang petani. Meskipun demikian, ada juga yang bekerja sebagai seorang pegawai, karyawan, dan lain-lainnya. Akan tetapi, mayoritas sebagian besar masyarakat penduduk yang tinggal di pedesaan, sebagian besar bekerja sebagai seorang petani. Yang kedua, masyarakat atau penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, sebagian besar penduduk ataupun masyarakat yang tinggal di perkotaan ini bekerja sebagai seorang pegawai, karyawan, TNI atau Polri, guru, dan lain-lainnya. Yang ketiga, masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Sebagian besar masyarakat penduduk yang tinggal di daerah pegunungan ini bekerja sebagai seorang petani sayur, peternak, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, masyarakat ataupun penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai. Sebagian besar dari mereka itu bekerja sebagai seorang nelayan. Jadi kesimpulannya, seperti yang Ustadz Riyadi sampaikan tadi, bahwa tempat tinggal masyarakat atau penduduk itu juga menentukan pekerjaannya.
Anak-anakku yang Ustadz Riyadi banggakan, setelah kalian mengetahui berbagai macam jenis pekerjaan penduduk yang ada di sekitar kita, kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu manfaat pekerjaan. Tentunya kalian penasaran bukan? Kenapa masyarakat atau penduduk tadi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Ustadz Riyadi jelaskan? Untuk itu, perhatikan penjelasan Ustadz Riyadi berikut ini. Yang pertama, seorang petani. Manfaat dari pekerjaan petani ini adalah untuk menghasilkan padi ataupun beras yang tentunya setiap hari kita makan. Coba bayangkan anak-anak, jika seorang petani tidak mau menanam padi, kira-kira kita mau makan apa ya? Oke, selanjutnya seorang pegawai atau karyawan. Manfaatnya yaitu untuk membantu perusahaan di dalam menentukan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, manfaat dari pekerjaan seorang TNI dan Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru. Fungsi dan manfaat dari pekerjaan seorang guru yaitu untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Yang kelima, petani sayur. Manfaat dari pekerjaan seorang petani sayur yaitu untuk menghasilkan sayur. Sama halnya padi ataupun beras, tentunya kita makan setiap hari sayuran ini. Yang keenam yaitu peternak. Manfaat dari pekerjaan peternak ini yaitu untuk menghasilkan daging dan telur. Yang ketujuh yaitu nelayan. Manfaat dari pekerjaan seorang nelayan ini untuk mendapatkan ikan. Anak-anakku yang Ustadz Riyadi banggakan, setelah kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar kita dan manfaatnya, Ustadz Riyadi akan menjelaskan kepada kalian tentang hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Perlu anak-anak ketahui bahwa sebagian pekerjaan yang Ustadz Riyadi jelaskan di awal tadi, ada sebagian yang sangat berkaitan dengan sumber daya alam ini. Yang pertama, seorang petani sangat tergantung dengan sumber daya alam tanah sebagai media untuk bercocok tanam. Bayangkan anak-anakku, jika tidak ada tanah, kira-kira di mana petani akan menanam padi? Yang kedua, seorang nelayan. Sama halnya dengan seorang petani, nelayan juga sangat bergantung dengan laut sebagai tempat untuk mencari ikan. Tentunya seorang nelayan akan kesulitan mencari ikan jika lautnya tidak ada. Yang ketiga, seorang peternak. Nah, seorang peternak ini juga sangat bergantung atau memanfaatkan savana untuk menggembala hewan ternaknya. Dengan memanfaatkan savana ini, tentunya akan mengurangi biaya pembuatan makanan untuk hewan ternaknya. Anak-anakku yang Ustadz Riyadi banggakan, demikian tadi materi pelajaran kita hari ini. Sebelum Ustadz Riyadi akhiri, tolong diperhatikan, Ustadz Riyadi akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, silahkan ditanyakan kepada ayah bunda kalian tentang pekerjaan beliau. Yang kedua,
Tanyakan juga kepada ayah bunda kalian manfaat dari pekerjaan ayah bunda kalian. Dan yang ketiga, manfaat atau pemanfaatan sumber daya alam apa yang bisa diambil dari pekerjaan ayah bunda kalian. Silahkan jawaban kalian tuliskan di lembar kertas. Setelah itu kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing melalui Google Classroom. Anak-anakku yang Ustaz Riyadi banggakan, demikian materi kita hari ini, dan marilah pertemuan pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.